Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung malah menjadi tempat penyiksaan bagi fisik dan mental. Inilah yang dialami tokoh utama pada novel yang akan saya resensi. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Denisa Hana Fazila dari MTSN Bulungan Tanjung Selar. Novel yang akan saya bahas ini berjudul Rumah untuk Ellie, ditulis oleh seorang penulis muda bernama Len Liu. Penerbitnya Tekad, tahun terbit 2024. Jumlah halaman 262 halaman dengan ukuran buku 14 kali 20. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang gadis remaja bernama Ellie Ishala Samantha yang kehidupannya berubah semenjak ia dituduh atas penyebab kematian bundanya saat Ellie masih kecil. Setelah kematian bundanya, rumah yang dulunya menjadi tempat ternyaman dan teraman untuk Ellie malah menjadi rumah yang terus-menerus memberikan luka bagi fisik maupun mentalnya. Rumah yang bahkan tidak bisa membiarkan lukanya sembuh dan terus-menerus memberikan luka baru untuknya dan mendapatkan perlakuan, penolakan, dan rasa sakit dari ayah dan keempat saudaranya, Sadipta, Drendra, Samuel, dan Nata. Akankah rumah itu kelak menjadi rumah lagi untuknya? Temukan jawabannya pada novel Rumah untuk Ellie. Dari segi tema, novel ini mengangkat tema family angst yang tercermin melalui interaksi tokoh dengan keluarganya yang tidak harmonis. Terdapat interaksi tokoh dengan ayah dan saudaranya yang tidak memedulikannya. Dari segi alur, cerita menggunakan alur maju mundur. Terlihat dari cerita yang berjalan maju, tetapi terdapat bagian flashback atau kias balik yang memperlihatkan masa lalu tokoh maupun masa lalu tokoh pendukung. Dari segi bahasa, penulis cenderung menggunakan gaya bahasa yang santai atau informal dalam penyajian dialog. Hal tersebut terlihat dari beberapa dialog yang menggunakan kata seperti gue dan lo, sehingga percakapan terasa lebih natural. Kelebihan novel ini terlihat dari bagaimana penulis menggambarkan suasana cerita. Pembaca dapat dengan mudah memahami konflik yang dialami oleh tokoh utama dan ikut terbawa oleh emosi yang disampaikan dalam cerita. Penggunaan gaya bahasa yang santai dan informal dalam dialog membuat percakapan antar tokoh terasa lebih natural dan mudah dipahami oleh pembaca. Kekurangan novel ini dapat terlihat dari kesalahan dalam penyuntingan, seperti penggunaan kata kasa yang ditulis menjadi kasa dan hingga yang ditulis menjadi hingge. Kesalahan penyuntingan juga ditemukan pada bagian tentang penulis, yaitu penggunaan istilah asing manhwa yang tidak ditulis miring, serta kesalahan pengejaan yaitu manhwa yang ditulis menjadi manhwa, dan penggunaan istilah asing angst yang tidak ditulis miring. Selain itu, novel ini menggunakan gaya bahasa informal dalam beberapa dialog. Menggunakan gaya bahasa tersebut dapat membuat percakapan terasa lebih natural, tetapi mungkin kurang nyaman bagi pembaca yang tidak terbiasa dengan bahasa informal. Novel ini juga berpotensi memberikan efek speechless atau menimbulkan perasaan tidak nyaman setelah membacanya, terutama bagi pembaca yang tidak terbiasa membaca novel bergenre angst. Setelah membaca novel ini, saya menyadari bahwa keadaan keluarga dapat memberikan pengaruh besar terhadap kondisi emosional seseorang. Melalui novel ini, saya belajar bahwa kita tidak boleh menghakimi seseorang hanya karena ego kita sendiri. Mereka belum tentu bersalah. Sedangkan seseorang yang terlanjur dihakimi dapat menjadi korban yang sangat menderita. Saya juga belajar bahwa perundungan dapat semakin menekan korban. Perundungan bukanlah hal yang sepele, karena perlakuan tersebut dapat memberikan beban tambahan kepada seseorang yang mungkin sudah menghadapi masalah lain dalam kehidupannya. Secara keseluruhan, novel ini merupakan novel yang menarik bagi pembaca yang menyukai genre angst. Meskipun terdapat beberapa kesalahan dalam proses penyuntingan, penyajian cerita tetap mengagumkan melalui penggambaran emosi yang kuat. Novel ini patut diapresiasi karena memiliki daya tarik tersendiri, gaya bahasa yang mudah dipahami, serta penggambaran emosi tokoh yang mendalam dan mendukung perkembangan cerita. Novel ini juga mengajarkan tentang betapa pentingnya untuk tidak menuruti ego dan betapa pentingnya peran kasih sayang terhadap anak. Novel ini saya rekomendasikan bagi pembaca berusia 13 tahun ke atas yang menyukai cerita dengan alur yang menarik dengan konflik yang kuat dan emosional. Sekian resensi karya fiksi dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.